Dulu Anda belajar memahami agama yang mulia ini dengan membaca kitab-kitab Hasan al-Banna, Said Qutb, berikan Anda solusi untuk menghilangkan syubhat yang sudah Anda pelajari dari mereka karena banyak hal penyimpangan. Iya. Memang Hasan al-Banna memiliki pemahaman sufi dengan tarekat Hassafiyah. Said Qutb tidak punya pemahaman. Maksudnya tidak punya pemahaman. Dia dari luar negeri, dari Eropa, datang ke Mesir, simpati sama IM, terbawa, kemudian tangkap di penjara. Di penjara nulis kitab. Ilmunya dari mana? Sehingga di dalamnya ada berbagai macam pemahaman yang menyimpang karena kebodohannya. Barakallahu fikum. Sehingga Rasulullah SAW seharusnya kita mengkaji pertama kali adalah akidah tauhid dengan rinciannya, dan yang kedua lanjutkan atau beriringan bersama dengan kitab usul i'tiqad ahli sunnah, prinsip-prinsip keyakinan ahli sunnah, yang kalau begini keyakinannya berarti ahli sunnah, kalau tidak berarti ahli bid'ah. Itu ada kitabnya. Dan itu bukan hanya satu yang menulis, hampir semua para imam ahli sunnah menulis. Sehingga walhamdulillah kita tambah yakin karena kitab-kitab itu banyak penulisnya tapi isinya hampir sama. Kamu baca Aqidatus Salaf Ashabul Hadis oleh Imam As-Sabuni Syafi'i, kamu baca Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari, kamu baca Syarah Aqidah Tahawiyah, kamu baca ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam beberapa buku-buku kecilnya seperti Aqidah Wasithiyah dan lainnya, kamu baca kitab As-Sunnah Ibn Abi Asim, kamu baca kitab As-Sunnah Imam Ahmad atau Ushulus Sunnah Imam Ahmad rahimahullah. Semua isinya hampir sama, hanya ada yang panjang, rinci, ada yang ringkas, ila akhir. Maka dengan itu otak kita kayak dikoreksi. Prinsip pertama, oh berarti bukan ini. Prinsip kedua, wah berarti bukan yang kata Hasan al-Banna, itu kehapus satu, kehapus lagi satu. Prinsip ketiga, wah Syekh Qutb salah kalau gitu, hapus lagi. Begitu caranya. Jadi karena filenya tidak bisa di print, jadi ya begitu saja. Kamu pelajari yang hak, yang batil akan tersingkir. Kamu pelajari yang hak, prinsip-prinsip sunnah dari awal sampai akhirnya. Terus belajar. Nanti itu akan terkikis sedikit demi sedikit. Ada orang yang pernah belajar dengan hizbiyin, kemudian ngaji, mempelajari kitab-kitab para ulama ahlu sunnah. Dia itu berkata setelah semakin paham, saya itu dulu setiap kajian mesti anak kena. Maksudnya kena? Ya dibantah satu persatu. Wah saya kena lagi. Wah saya kena lagi. Wah saya kena lagi. Terus begitu. Sampai alhamdulillah semakin lurus.